Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di vlog saya yang ketiga. Di vlog kali ini saya bareng rekan-rekan guru karyawan SMA 3 Jogja akan healing ke salah satu destinasi wisata yang ada di Tawangmangu, Karanganyar, tepatnya Agrowisata Amanah. Ya, kalau teman-teman pernah ke sana atau minimal pernah dengar namanya, ini sangat recommended ya, karena di situ ada sangat banyak wahana, fasilitas dan paket yang ditawarkan. Ada paket outbound, ada paket meeting room, ada restoran, ada jeep adventure, kemudian ada paket wisata edukasi, ada pertanian, perikanan, ada peternakan, dan pokoknya komplit. Teman-teman wajib ke sana kalau akhir pekan atau libur panjang ya. Di sini bisa terlihat ada banyak guru-guru yang sudah siap, ada Bu Indah, ada Bu Devi, ada guru-guru yang lain. Kemudian ini kita coba masuk ke bis pertama. Ada Bu Devi, ada Bu Putri, ada Bu Eko. Pokoknya semuanya sudah hampir mau siap. Ini ada Pak Lana, ada Pak Zaki. Kemudian kita coba masuk ke bis kedua. Ini sudah ada Pak Iwan, Pak Yuni, Pak Rudi yang siap menjadi fotografer dan videografer. Ini ada Pak Dono, kemudian ada siapa lagi nih, Bu Erma, kemudian Bu Maisaroh, Bu Kinan, Bu Cindy, Bu Vera, siapa lagi itu, ada Bu Wulan, Sensei Wulan, dan ada Bu Wari, ada Pak Eko, dan semuanya. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan berangkat. Ini juga di dalam bis ada pengarahan dari ketua panitia, yaitu Pak Ikhwan selaku kepala suku di event ini. Pak Iwan. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke setengah perjalanan. Kita juga ini melewati salah satu masjid terbesar di Indonesia, yaitu Masjid Syekh Zayed, yang luasnya dan menghabiskan biaya 300 miliar katanya ya. Jadi luasnya itu sekitar 26.000 meter atau 2,5 hektar ya berarti ya. Kalau bangunannya ini sekitar 8.000 meter. Ini letaknya di Kecamatan Banjarsari. Kalau teman-teman ke sana, ini juga wajib dikunjungi. Alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman di Agrowisata Amanah. Ini teman-teman guru sudah sangat bersemangat menuju ke aula. Ini kita diarahkan terlebih dahulu ke aula, tapi sebelumnya seperti tradisi kita yang sudah sebelum acara dimulai, kita foto-foto terlebih dahulu. Kemudian ini kalau secara schedule acara, setelah nanti kita sudah sampai di aula ada sedikit rehat, kemudian coffee break, kemudian isoma, dan kemudian kita diarahkan untuk outbound. Jadi outboundnya itu out of the box, outboundnya itu habis duhur, panas-panas. Tapi semoga nggak panas ya, karena ini cuaca di Jogja, khusus umumnya di Indonesia seluruhnya tuh mencapai sekitar berapa 34 derajat ya, jadi cukup panas. Semoga di event kita kali ini nggak begitu panas, apalagi ini kan di Tawangmangu ya, yang notabene udaranya sejuk. Oke teman-teman, kita rehat sejenak. Dan untuk informasi, ini akan ada pengarahan dari pemilik atau owner dari wahana dari Agrowisata Amanah ya, yaitu Pak Sri Pomo selaku pemilik. Ini luar biasa, banyak kisah-kisah inspiratif, banyak motivasi yang beliau berikan kepada kita sebagai seorang guru dan karyawan, terutama menjelang bagi rekan-rekan yang menjelang usia pensiun. Ini kita rehat dulu teman-teman ya. Kita setelah coffee break kita disajikan dengan sajian makan siang yang super spesial dari pihak Agrowisata Amanah. Ini fasilitasnya sangat lengkap, dan ini yang perlu kita ketahui teman-teman ya, tempatnya sangat bersih, baik itu kamar mandinya, aulanya, dan semua, termasuk kandang kambingnya. Tadi saya sempat keliling-keliling kandang kambing, sangat bersih. Ini ada sedikit pengarahan dari Pak Kepala Sekolah, Pak Kusworo, ada sambutan dari beliau. Kemudian setelah itu nanti akan ada motivasi bisnis, ada pengarahan dari yang tadi saya sampaikan ya, dari Pak Sri Pomo selaku owner. Ini kalau kita rangkum semua kisah-kisah inspiratif dari beliau itu sangat luar biasa, termasuk di usia-usia, kalau tadi beliau sampaikan sekitar 10 tahun sebelum beliau pensiun itu sudah ancang-ancang kira-kira pasca beliau pensiun itu mau ngapain. Jadi kalau biasanya pada umumnya orang-orang yang sudah menjelang pensiun itu hanya fokus ngibadah, tapi ibadah beliau itu ya ini
ibadah beliau itu ya mengabdi kepada masyarakat, mempekerjakan 100 karyawan, punya lahan sekitar, tadi kemarin beliau mengatakan sekitar 9 hektar. Dari mulai berapa hektar? Dari mulai 9.000 meter beliau beli, kemudian berkembang dalam waktu 10 tahun menjadi 9 hektar. Bayangkan teman-temannya, dan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini kita sebelum kita outbound ini ada sedikit isoma. Setelah kita istirahat, sholat, makan, kemudian kita mendengarkan tadi motivasi dari Pak Sri Pomo selaku owner. Kita jalan-jalan dulu ke minimarket. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Sri Pomo itu kan sebelum adanya wahana dan berbagai macam paket wisata itu kan awalnya amanah itu bakery ya, atau toko roti. Kemudian berkembang menjadi pemancingan, peternakan ikan, sampai banyak permintaan dari konsumen agar bisa ada spot-spot outbound, kemudian penginapan, termasuk beliau juga punya penginapan 50 kamar. Baru selesai Bu? Kayaknya selalu deh kalau nggak basah ya keceblok. Kita basah, kita main Ya Allah, tubing. kasihan sekali. Semoga nggak masuk angin Bu ya. Kalau air tubing. Oke teman-teman, ini sebenarnya ini agak sedikit gelo ya, karena di pertengahan acara yaitu di outbound ini tidak sempat saya rekam karena nggak mau ngambil risiko, karena banyak outbound atau banyak spot-spot yang full water atau penuh dengan permainan air. Jadi apalagi kita mandi-mandian di kolam renang ya, jadi nggak mungkin saya membawa kamera di selama proses outbound, sehingga saya tinggal. Jadi alternatifnya setelah acara nih saya sendirian keliling-keliling wahana sekitar 9 hektar. Tempatnya sangat-sangat luas, sangat bersih, dan ini masih banyak para pekerja karyawan yang sedang, ada yang bersihin rumput, ada yang masih ngasih makan kambing dan sebagainya. Ini kita coba keliling-keliling ke wahana, ke tempat-tempat yang ada di sekitar agrowisata Amanah. Jadi untuk informasi juga teman-teman, di sini ada sekitar 6 paket wisata ya. Ada paket outbound buat anak-anak, ada paket outbound buat parenting atau orang dewasa, kemudian ada lereng laut Jeep Adventure, kemudian termasuk ada paket prasmanan atau restoran, kemudian meeting room dan homestay yang kalau kita lihat di websitenya itu ada sedikit ada kurang lebih ada 6 paket itu ya. Termasuk juga di situ juga ada paket wisata edukasi, berkebun dan beternak kambing dan sapi ya. Kalau tadi yang saya sampaikan, termasuk dari motivasi bisnis yang Pak Sri Pomo sampaikan itu ada sekitar, beliau punya 100 karyawan ya. Dari awal mulanya cuma 2 karyawan, yaitu karyawan yang bekerja di pabrik rotinya ketika itu di tahun berapa tahun. Kalau pabrik rotinya itu sekitar tahun 1998 ya, dari pas krisis moneter. Kemudian agrowisatanya sendiri berdiri tahun sekitar 2004. Kita juga tadi sempat masuk ke kandang kambing, kemudian di kandang sapi dan beberapa peternakan ikan. Kok sakit? Tembus aula. Sakit buat Mbak Nem. Buat pergi. Niku terus mandap niku gede Lurus sakit. Oke, nuhun nggih Pak. Nggih satu sabin Mas. Oh, nggih nggih. Nggih, nuhun Pak. Ini kita sempat keblasuk teman-teman di kan kalau kita mau muterin kawasan 9 hektar kan sangat luas ya. Jadi ketika saya pulang itu coba mengambil jalan alternatif sehingga sampai ke belasu-belasu di tengah sawah. Mas, ini ke aula bisa nggak Mas? Tembus aula bisa sini. Tapi kayak agak ndronjong Mas. Tapi situ Mas, jalan warga dan Oh. mana. Berarti cuma lewat sini ya? Jadi sebenarnya bisa lewat tengah ini loh. Tengah mana? Ini kan lurus. Ini? Gubuk ini. Oh, gubuk ini. Oh, Air. iya, makasih Mas. Sini Mas ya.
alhamdulillah kita sudah sampai. Jadi sebentar lagi ini kalau nggak salah sekitar pukul 4 ya. Jadi setelah kita bercapai-capai ria outbound, ini ada sedikit pengumuman dari pihak penyelenggara. Ada pemenangnya, yaitu pemenangnya kelompok saya sendiri, kelompok Bakpia. Ini juga nggak disangka-sangka ya, ternyata dari 4 kelompok yang dibentuk ternyata ada pemenangnya. Jelas ya. Kemudian sasaran harus yang lemu. Ketika memanah itu kok kurus-kurus itu susah sekali. Kayak Mbak Uge itu kakak kreatif. Oke, setelah kita istirahat, kemudian ada coffee break, kemudian kita siap-siap packing-packing untuk pulang. Dan sebelum pulang, seperti tradisi pada umumnya kita healing, kita tidak afdol rasanya kita mampir ke toko oleh-oleh. Nah, ini kita teman-teman sudah pada siap untuk packing-packing. Dan sebelum packing-packing ini banyak guru-guru, termasuk guru-guru putri yang berfoto-foto ria, berselfie. Nah, ini kita sudah sampai di bis pertama dan bis kedua ya. Nah, ini kita sedang meluncur ke toko oleh-oleh. Ini sangat banyak koleksi dari produk-produk yang ditawarkan, termasuk makanan-makanan khas Tawangmangu ya. Saya baru tahu ada namanya strudel atau straddle. Ini teman-teman bisa dicoba berbagai macam kuliner yang ada di Karanganyar, termasuk ada timus, ada getuk dan sebagainya. Ini bisa dilihat tempatnya cukup luas dan sangat nyaman. Hanya saja memang banyak wisatawan yang berkunjung, jadi agak umpel-umpelan tempatnya. Halo guys, hari ini kita mau cari oleh-oleh di daerah Tawangmangu. Setelah outbound, kita turun menuju ke pusat oleh-oleh. Ini lumayan lengkap di sini. Ada baju-baju, ada minuman-minuman, ada snack-snack. Ini sangat lengkap sekali. Kalau kalian ke Tawangmangu, wajib deh ke sini. Di sini itu yang paling ini dia. Recommended. Apa itu? Recommend. Lawu strudel. Strudel. Kayak bulan tuh ya? Ya, kayak itu. Ada varian Isinya apa, Bu, gimana? ungu dan coklat pisang. Cocok jadi reviewer. Boleh titipin nggak? Nggak boleh. Karena ada tester mas. Oke guys, untuk hari ini gitu aja. Silahkan kalian. Terus 4 jempol buat Cindy. Biar cari apa, Bu? Udah dapat apa, Bu? Sudah ini Berapa itu harganya? 38. Segini 38. 38. Ada tester bisa. Bu Eko cari apa, Bu? Strudel mas. Strudel. Bu Ainun cari apa, Bu Ainun? Pak Adam lagi selalu. Mana ada Bu keranjangnya? Selalu ada Pak Adam dimanapun ada Pak Adam. Cari apa, Pak Eko? Apa ini? Stick, kemudian apa ini? Permen. Iya, permen dari yang mengandung Nutella kemungkinan. Wah, cocok. Itu apa, Pak Agung? Tape. Oh, ini durian. Waduh, berapa segini, Pak? Ini berapa tadi lupa? 18. 1,18. Cocok ini. Kita mampir dulu ke restoran, ke Taman Sari Resto untuk santap malam, dan kemudian kita berakhir di SMA 3. Kita sampai di sekolah kalau nggak salah sekitar pukul 21.30 ya. Jadi ada agak sedikit molor setengah jam. Kalau di schedule itu kan kita sampai di sekolah itu jam 9 malam ya. Karena kita sampai di sekolah itu akhir pekan, karena eventnya itu akhir pekan pas malam Ahad. Jadi macet di jalan, cukup macet, apalagi bis banyak terhalang oleh bis-bis besar. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.